Halo, assalamualaikum. Kak Desi Santi di sini. Kita baca buku yuk. Hari ini Kak Desi Santi mau membacakan buku berjudul Tickly Octopus. Ini adalah buku favoritnya Shaun dan Olivia. Menurut mereka, buku ini sangat menarik. Apakah kamu tertarik? Kita baca sama-sama yuk. Buku ini ditulis oleh Ruth Galloway. Ini adalah buku terjemahan. Di Indonesia, buku ini diterbitkan ulang oleh Erlangga for Kids. Ini adalah buku bilingual. Di dalamnya ada versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Buku ini diterjemahkan oleh Eka Cahyani. Sebelum kita mulai membaca, kita lihat dulu yuk bagian cover depannya. Nah, seperti yang bisa kita lihat, ada seekor gurita yang punya kaki banyak. Ada yang tahu kaki-kaki ini disebut apa? Ya, tentacles ya. Dan kebanyakan gurita itu memiliki 8 tentacles. Kemudian, coba dilihat tentaclesnya. Lihat apa yang dilakukan tentacles itu. Sedang menggelitik ikan-ikan kecil ya. Bagaimana ekspresi ikan-ikan kecil itu? Ya, sepertinya mereka senang ya. Baik, kita mulai ceritanya. Ya, jauh di dasar samudra, di antara rumput laut yang melambai-lambai dan batu karang yang berwarna-warni, hidup seekor gurita yang suka menggelitik. Dia punya 8 tentakel yang bisa berputar-putar, membelit. Dia juga suka menggunakan tentakelnya untuk menggelitik. Tapi sebagian besar binatang menganggapnya mengesalkan. Gurita menggelitik bintang laut dan membuatnya terbelit. "Hentikan!" bintang laut berteriak. Kemudian gurita menggelitik kepiting yang berkeletak-letuk dan si kepiting tersandung jatuh ke pasir. "Pergi!" katanya dengan kesal. "Tapi aku adalah gurita yang suka menggelitik dan aku benar-benar jago menggelitik," kata gurita dengan sedih. Ia berenang menjauh untuk menggelitik lagi ikan-ikan yang suka berputar-putar dan tertawa geli. Suatu hari, gurita melihat kerang mutiara yang sedang tidur di antara cangkang-cangkang. Dia tak tahan untuk tidak menggelitiknya sedikit saja. Tapi kerang mutiara terbangun sambil melompat dan mutiara yang berharga jatuh. Plung, buk, twing. Mutiaranya jatuh di antara bebatuan dan tersapu arus. "Oh, tidak!" teriak gurita. Kerang mutiara yang malang benar-benar kesal. "Maaf," kata gurita. "Aku akan mengambilkannya untukmu." Gurita berenang mengejar mutiara dengan cepat. Wush, wush. Wah, pikirnya, aku tidak menyangka bisa berenang secepat ini. Gurita mengikuti mutiara yang jatuh sampai ke dasar laut. "Wow," pikirnya, "aku tidak menyangka bisa berenang sedalam ini." Akhirnya, gurita bisa meraih mutiara, tapi plak, plik, pluk. Mutiara berharga milik si kerang jatuh di antara bebatuan dan masuk ke celah sempit di dasar laut. Gurita memaksa masuk dengan menekan, mengangkat, dan memutar badannya. Hingga berhasil mendorong badannya yang seperti karet masuk ke dalam celah. "Oh, aku tidak menyangka bisa selentur ini." Mutiara yang lembut dan berkilauan itu jatuh jauh dalam kegelapan. Tapi tepat di belakangnya ada seekor belut yang galak.
teriak Gurita. Dia cepat-cepat mengambil mutiara itu dan berenang menjauh. Berikan mutiara itu padaku, seru si belut. Gurita berenang terengah-engah saat si belut mengejarnya. Dia sudah berenang jauh dan merasa sangat lelah. Sementara si belut semakin dekat dan dekat. Sambil menyembur dan menyemprot, Gurita mengeluarkan tinta hitam sehingga si belut tidak dapat melihat apapun. Wow, Gurita berpikir, aku tidak tahu kalau aku bisa menyemprotkan tinta. Dia menari-nari gembira saat kembali menuju tempat kerang mutiara. Si kerang senang sekali mendapatkan kembali mutiaranya. Aku janji tidak akan menggelitikmu lagi, kata Gurita. Aku sudah tahu bahwa aku juga jago melakukan banyak hal lain. Mulai sekarang, aku akan menjadi gurita yang berenang cepat, bisa berenang hingga jauh ke dalam laut, lentur, bisa menyemprotkan tinta. Tapi aku juga masih suka menggelitik. Hahaha. Ya, demikian cerita tentang gurita yang suka menggelitik. Apakah kamu suka? Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Kita berjumpa lagi di buku-buku yang lainnya ya. Dadah, assalamualaikum.